terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Pikiranmu tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Tuhan, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tergoyahkan Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami. Oh Yesus Tuhan, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap percaya padamu, Engkau akan menolong kami. Haleluya, haleluya Yesus, Engkau tetap Allah kami, tiada nama lain selain nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan kami. Kami percaya Engkau sanggup menolong hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami Yesus rindu kuasa-Mu, kami rindu kuasa-Mu. Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memberikan kekuatan atas hidup kami.
haleluya, haleluya. Walau dunia bergoncang, himpitan yang kami dengar Tuhan, kami tidak akan goyah Bapa, sebab Tuhan selalu bersama kami. Kami membukakan tangan kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan atas kami. Engkau akan menyertai kami. Yesus akan menopang hidup kami. Yesus akan selalu memberkati kita. Setiap apapun yang hendak kita lakukan, dengan percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita semua taruh di dalam tangan Tuhan. Rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, sukacita yang melimpah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Yesus, kami percaya. Kami rindu Yesus akan segala kekuatan-Mu. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Kami bersama-Mu Tuhan. Engkau memberikan kemampuan atas kami. Ya Yesus, kita memberikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau katakan pujian ini, berikan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Saya undang semua berdiri bersama-sama. Amin. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita mau katakan lebih sungguh lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami dimuliakan
atas lu. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ucapkan syukur kita buat Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Haleluya. Engkau dimuliakan dari ujung bumi. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu sudah Kau nyatakan Tuhan atas kami Bapa. Kami tidak perlu khawatir akan segalanya. Dan hari ini kami mau berikan ucapan syukur kami lewat pujian kami dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersiap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan sukacita, berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Yes, haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Haleluya. Bersama Bapak Ibu. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Cahaya takutku lenyap. Bersama-sama kita katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Ya, haleluya. Di badai topan dunia, amin. Tuhanlah perlindunganku. Hati goncang semesta, Tuhanlah baik siang maupun malam gelap, siang maupun malam gelap. Amin Tuhan. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu. Katakan dengan lebih sungguh lagi Bapak Ibu. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhanlah gunung batu kita. Jangan pernah khawatir. Angkat tangan kita bersama-sama, kita katakan, ya Yesus gunung batu di dunia. Hey, haleluya. Ayo Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu, kita bergoyang. Sekali lagi ya, sekali lagi, sekali lagi. Kita bergoyang buat Tuhan. Katakan, ya Yesus gunung batu. Hey, 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 hey. Haleluya. Hey. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Amin. Yes, haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus adalah batu gunung, batu penjuru atas kita. Amin.
Berikan tos kanan kirinya kata-kata. Haleluya, Tuhan selalu memberikan kekuatan atas kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Hey. Bersama-sama katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selalu. Katakan ho ho ho. Ho ho ho. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal. Bersama-sama yang keras katakan ho 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 ho. Sekali lagi ho ho. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya. Bersama-sama angkat tangan kita. Engkaulah Raja. Angkat tangan kita Bapak Ibu. Kita ucapkan syukur kita buat Tuhan. Amin. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Amin. Tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan ucapan syukur kita, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Tuhan yang sanggup menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan kuasanya sanggup menolong kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita dan boleh meneguhkan kita. Kita mau siapkan lewat pujian yang hendak kita nyanyikan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu berkata, besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan saya
sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita mau katakan lebih sungguh lagi Bapak Ibu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Terima kasih ya Tuhan, Kau kekuatan. Terima kasih ya Yesus, dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu. Saya undang semua berdiri bersama-sama. Kita katakan pujian ini lebih sungguh lagi. Dengan sayap-Mu ya Tuhan. Amin. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami akan terbang tinggi, mengatasi persoalan-persoalan yang ada, Tuhan. Bagi-Mu persoalan bukan hal apa-apa, Tuhan. Justru persoalan sedang membangun hidup kami untuk senantiasa berharap kepada Allah. Pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya. Pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mendapatkan kemurahan demi kemurahan dalam hidup ini, Tuhan. Sehingga Engkau sedang mengerjakan hidup kami menjadi kehidupan yang semakin berkenan kepada Allah. Di tahun yang baru ini Tuhan, banyak hal yang harus kami benahi dalam hidup ini. Tetapi biarlah firman-Mu yang mengajarkan kepada kami melalui peristiwa-peristiwa awal. Engkau sedang membentuk kami untuk kami mengerti semua rencana-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami rindu untuk mendengar firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk dapat menjalani hidup di tahun yang baru ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan-Mu terjadi atas kami. Baik kami yang ada di gereja mengikuti ibadah secara onsite, ataupun kami yang mengikuti ibadah secara online. Berkat-Mu, pencerahan-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu, dan firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih segala kuasa yang bukan dari Allah yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah. Kami patahkan segala kuasanya dalam nama Yesus. Pergi dari sini. Dan biarlah kuasa Allah yang bekerja untuk menolong kami. Demi nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya sampaikan selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan tema firman Allah pada pagi hari ini yang saya beri judul perkataan yang meneduhkan. Ya, perkataan yang meneduhkan. Ya, puji Tuhan. Ya. Untuk mendasari pemberitaan firman Allah pagi hari ini, saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Ya. Kitab Bilangan pasal yang ke-13. Kita akan membaca pada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada
keluar, sebentar. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ya. 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 33, kami juga lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Puji Tuhan. Ya. Saudara, apa yang kita baca ini adalah melanjutkan apa yang saya sampaikan pada minggu pertama kemarin. Penyampaian saya. Ya. Haleluya. Ya. Jadi di awal tahun itu saya menyebutkan bahwa tahun 23 adalah tahun perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya. Dan berita-berita firman Tuhan yang saya siapkan adalah bagaimana kita melihat awal perjalanan di Alkitab ditunjukkan. Nah, nanti akan menjadi bekal buat perjalanan kita memasuki tahun 2023. Dengan bekal itu, dengan bekal pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel itu akan menjadi pengalaman kita yang terbaik untuk memasuki tahun yang baru itu, saudara. Nah, apa yang kita baca itu adalah orang Israel sedang berjalan, ya, berjalan masuk ke padang gurun di situ, ya, ya, masuk ke padang gurun hampir sampai di kota yang mereka harus hadapi, di kota Kanaan. Dan Musa menyuruh mereka untuk mengintai. Ya, ini saudara. Karena apa yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita situasi yang terjadi. Ini ya. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan ajak Bapak Ibu untuk memahami apa yang Tuhan ingin supaya kita mengerti tentang situasi yang terjadi pada waktu mereka mengintai Kanaan. Ya. Situasi itu mereka sampaikan kepada orang-orang Israel. Nah, kita akan melihatnya, saudara. Puji Tuhan. Sebelumnya saya akan membawa saudara untuk melihat
dampak dari apa yang dikatakan kepada orang-orang Israel itu. Ya. Saya akan bawa saudara untuk melihat sebuah penjelasan. Ya, begini. Seorang tokoh yang namanya Christopher Reeve itu adalah seorang tokoh yang memerankan film Superman. Ya. Dia dalam keadaan sakit lumpuh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus diam di perbaringan, saudara ya. Ini. Tetapi saudara ya, di dalam keterbatasannya itu, ia pernah berkata begini, saya catat saudara ya. Menjalani sebuah kehidupan yang bermakna adalah menyebarkan ucapan, menyebarkan kata-kata. Bahkan ketika kamu tidak dapat pergi kemana-mana, kamu tetap dapat memberikan pengaruh yang besar, yang kuat melalui apa yang kamu ucapkan. Nah, ini adalah kata yang disampaikan oleh Christopher, tokoh pemeran Superman itu, saudara ya, yang lumpuh. Saudara, kata-kata itu memiliki kekuatan. Kata-kata memiliki power yang luar biasa. Apalagi jika kata itu jamak. Ya. Jamak itu membentuk sebuah kalimat, itu jamak. Kalau diucapkan, saudara, kalau sudah membentuk kalimat, sekali diucapkan, ia susah ditarik kembali. Gampang menyebar, mudah sekali membentuk opini, membentuk pandangan di masyarakat. Ini kata-kata. Apalagi saudara, jika kecepatan dan kekuatannya dilipat gandakan oleh media elektronik, medsos, saudara, secara virtual, ya seperti sekarang ini, maka dampaknya akan sangat luar biasa, sangat dahsyat. Walaupun tentu saja pada akhirnya itu masih bergantung dari kata apa yang diucapkan itu, saudara. Ini negatif atau positif yang diucapkan, sifatnya merusak atau membangun. Ya. Ini. Jadi sebuah kata, bahkan kalimat itu memang memiliki pengaruh yang sangat positif dan juga pengaruh yang sangat negatif. Ini saya. Kitab Bilangan yang kita baca tadi itu, ya, pasal 13 itu sebenarnya adalah sebuah cerita latar belakang bagi Bilangan pasal 14. Jadi Bilangan pasal 13 yang kita baca itu melatar belakangi apa yang tertulis di dalam Bilangan 14. Mari kita akan lihat tentang apa yang dijelaskan di sini. Saya akan ajak saudara untuk mengintip pada pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Nah, saudara lihat ini. Apa yang tertulis di Bilangan pasal 14 itu, ini merupakan ayat pembukaan yang nanti akan berlanjut, saudara ya. Berlanjut kepada sebuah cerita, berlangsungnya sebuah drama protes, tangisan, kemarahan, juga kepanikan yang nanti berujung
pada tindakan liar, tindakan kekerasan kepada Musa dan Harun. Dan nantinya akan mendatangkan kemarahan dan hukuman dari Tuhan. Nah, saudara akan lihat di sini. Ya. Sampai begitu dahsyatnya perkataan ini. Ya. Sampai membuat orang-orang Israel itu mengalami sesuatu yang mengerikan, yang histeris. Ya. Bahkan sampai mendatangkan kemarahan dan hukuman dari Tuhan. Ya, pertanyaannya, apa toh yang menyebabkan semua itu? Apa yang menyebabkan drama protes yang diungkapkan pada pasal 14 itu di kitab Bilangan? Nah, jawabannya itu ada pasal 13 yang menerangkan kejadian itu. Nah, saudara, Musa itu mengutus 12 pengintai yang ditugasi untuk memata-matai tanah Kanaan, tanah perjanjian, ya, sebelum mereka ini masuk ke negeri itu. Ya, ada 10 orang pengintai yang waktu kembali dari pengintaian mereka ini, mereka sedang membawa berbagai macam hasil dari sana. Tetapi mereka juga mengabarkan kabar-kabar yang miring, yang dilebih-lebihkan tentang kondisi wilayah Kanaan itu. Nah, mari kita baca di ayat yang ke-32 dari Bilangan pasal 13, saudara. Ya. Begini. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudara perhatikan ini. Ya, inilah yang dikatakan satu kabar yang miring. Satu kabar yang melebih-lebihkan. Bahkan dikatakan kabar busuk. Ya, saudara, dalam hal ini rupanya ada isu yang ditebarkan itu. Isu itu begitu sensitif. Sebab menggambarkan situasi tempat negeri yang akan mereka rebut itu. Ya, ini. Bahkan mereka mengatakan ada keturunan bangsa Enak. Ini bangsa yang tinggi-tinggi. Telah kami lihat di sana. Itu kata mereka. Saudara, keturunan Enak itu memang dikenal sebagai bangsa yang berbadan besar, tinggi-tinggi. Ya, kalau kita perkirakan itu tingginya 2,5 sampai 3 meter. Bayangkan saudara. Nah, sebagian orang Filistin itu adalah rumpun bangsa suku Gad. Ya, suku Gad ini perapakannya adalah tinggi-tinggi seperti Goliat. Yang kemarin di 1 Samuel 17 dikalahkan oleh Daud. Ini pengamatan arkeologi juga menunjukkan memang ada ras bangsa-bangsa yang tinggi-tinggi tubuhnya. Di Afrika ada, di Amerika juga ada. Ini memang itu ada bangsa yang tubuhnya tinggi-tinggi. Tetapi 10 pengintai itu melebih-lebihkan, ya, melebih-lebihkan cerita mereka. Ini, ya, mereka mengatakan begitu melihat raksasa-raksasa di sana, bahkan mereka memakan penduduknya, katakan. Nah, mengapa mereka melebih-lebihkan? Ya? Mereka
membuat sebuah tujuan supaya tidak ada alasan lagi untuk supaya kita ini masuk ke Kanaan. Ya, ini. Supaya kita tidak melanjutkan, supaya mereka tidak melanjutkan masuk ke Kanaan. Dan mereka ingin membentuk opini bahwa kalau masuk ke Kanaan itu sama dengan bunuh diri. Saudara, mereka memang melakukan pemberontakan. Ya. Mereka ingin membatalkan rencana yang Tuhan telah siapkan untuk masuk ke Kanaan. Ini saudara ya. Di ayat 32 tadi dikatakan, dengan sengaja mereka membahasakan keturunan Enak itu sebagai raksasa yang memakan penduduknya. Kalau bahasa Jawa itu buto, saudara ya. Orang tinggi-tinggi. Siapa yang tidak ngeri, saudara ya? Ya. Siapa yang tidak ngeri mereka ini? Ketika mereka masuk ke Kanaan, ternyata yang mereka hadapi adalah buto-buto, saudara ya. Gede-gede. Tipi tesi kabeh, saudara ya. Iya toh? Sampu itok gini mati kabeh, saudara ya. Itu yang ditakuti oleh mereka. Nah, sementara itu faktanya, saudara ya, faktanya memang penduduk Kanaan itu ada yang berbadan besar. Jadi tidak semua, ada yang berbadan besar. Ya, terlatih berperang. Ya. Mereka tidak seperti yang dikatakan mereka, makan orang, bukan. Ya, ini. Nah, kabar yang diusung itu oleh 10 pengintai itu terkesan tendensius, artinya mempunyai sebuah tendensi, sebuah tujuan. Oleh sebab itu, kabar itu disebut kabar busuk. Rumor yang bersifat menakut-nakuti. Haleluya. Jadi mereka ini punya agenda tersendiri. Mereka adalah orang-orang yang tidak taat. Mereka orang-orang yang mau bergerak sesuai dengan kemauannya tanpa mengikuti aturan dan rencana Tuhan. Ini. Mereka menyebarkan kabar yang busuk itu sehingga mereka ketakutan, dan ketakutan itu begitu cepat menyebar seluruh bangsa Israel yang jumlahnya jutaan itu. Ini saya katakan tadi. Kata-kata itu adalah sebuah kata yang di dalamnya ada kekuatan yang dapat begitu cepat menyebar. Padahal dulu belum ada SMS, belum ada yang namanya WA di sana. Tapi begitu cepat menyebarnya, saudara. Ini. Itulah yang menyebabkan tangisan-tangisan yang dahsyat terjadi di Israel. Ini. Kabar busuk tentang raksasa itu meracuni pikiran mereka. Orang-orang Israel. Menghancurkan iman mereka. Menciutkan nyali mereka. Mematahkan semangat mereka. Sekaligus mendatangkan perpecahan dan bencana. Mereka berpikir, bagaimana Musa itu? Kita akan menghadapi bangsa raksasa-raksasa. Dan kalau kita masuk pasti mati kita. Kita dihancurkan oleh Musa di situ. Bahkan orang Israel ngomong gini. Apa sudah tidak ada kuburan ya? Kok sampai kita harus mati di padang gurun? Ini. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, betapa perkataan itu sungguh sangat mengerikan. Apa yang dikatakan 10 pengintai itu sungguh meracuni mereka. Masuk ke tempat yang baru. Tidak bedanya
ketika kita masuk ke tahun yang baru. Saudara. Kalau kita sudah mengalami ketakutan-ketakutan seperti itu. Saya katakan kemarin, kita kalah sebelum berperang. Seperti Saulus, ya, seperti Saul, ya. Saul raja Israel itu ketika melihat Goliat sudah takut dan kalah lebih dahulu. Ya, saudara, sebenarnya dalam banyak perkara, ya, masalah-masalah di dalam kehidupan ini memang disebabkan oleh karena faktor manusia. Faktor mulut kita yang menyalurkan, mengatakan kata-kata. Ini banyak masalah yang terjadi sebab karena perkataan kita. Ini melalui mulut kita. Perkataan itu menciptakan sebuah hal. Ya. Perkataan itu menciptakan suasana. Kata-kata itu bahkan menciptakan peristiwa. Wah, ini saudara. Haleluya. Sebab itu saudara, mari. Kalau kita pahami ini, sebenarnya kata itu bisa membangun jembatan pengertian. Tetapi kata itu juga bisa memicu pertengkaran. Memicu sakit hati, bahkan memicu perpecahan, saudara ya. Ini. Ya. Kata-kata itu bisa mendamaikan. Tetapi juga sekaligus kata bisa menciptakan perang. Ini. Kata-kata itu bisa menguatkan. Tetapi bisa meruntuhkan semangat. Kata itu bisa mengobati yang luka. Tetapi bisa malah meracuni dan mematikan. Ini. Jadi sebenarnya ya, kita paham dengan apa yang kita ucapkan. Kita paham dengan apa yang kita katakan. Kita paham akan dampaknya. Ya. Kita paham akan akibatnya. Ini. Ya. Sebetulnya sebelum apa yang kita katakan itu, kita sebetulnya punya pilihan. Ya. Kita punya pilihan dengan kata-kata yang mau kita lontarkan itu. Pilihan menciptakan ketenangan atau membangkitkan keresahan. Ini. Pilihan mengawali sebuah semangat persatuan dan kerukunan atau menimbulkan perbantahan, kerusakan dan perpecahan. Itu kita tahu. Ya. Tetapi sayangnya saudara, banyak orang ini justru sediam dalam perkataannya dikuasai oleh emosi. Dalam perkataannya seringkali dikuasai oleh hal-hal yang tidak bijak. Ya. Sehingga yang dipilih adalah menjatuhkan pilihan yang salah dalam berkata-kata. Seperti 10 pengintai itu. Mereka tidak sadar dengan emosi menyampaikan itu. Dan terjadi drama yang sangat menyedihkan orang-orang Israel itu, saudara. Dan yang paling menyedihkan adalah hukuman yang akan diterima oleh orang-orang Israel. Ini ucapan yang penuh racun, yang miring-miring, bahkan kabar busuk itu. Ya, seperti orang yang menebarkan racun. Kalau kita salah pilih, ya, kita seperti orang yang tidak punya omongan lain saja, saudara. Padahal kita bisa memilih kata-kata yang lebih baik. Ini yang tidak menimbulkan sesuatu yang merugikan orang lain. Ini, ya. Apa yang dilakukan yang seorang bernama Kaleb,
Ya, yang nantinya akan didampingi oleh yang bernama Yosua, ya. Di pasal 14 ayat 6, ya, coba lihat kita baca 14 ayat 6 mengatakan begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ketika ia mendengar apa yang dikatakan 10 pengintai itu, dia mengoyakkan pakaiannya, tanda tidak setuju. Ini. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua? Kedua orang ini mengambil sikap yang berbeda. Ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ketika mereka sudah menangis, mereka sudah marah, ya, sudah tidak karu-karuan, ya, salah menilai terhadap Musa, salah menilai terhadap Tuhan dan sebagainya. Tetapi Kaleb mencoba untuk menenteramkan hati bangsa itu. Dia katakan begini. Kalau mereka mengatakan kita tidak akan maju. Sebab kalau kita maju sama dengan kita bunuh diri. Tetapi Kaleb berkata tidak. Ya. Dia berkata tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini. Kita akan mengalahkannya. Coba kita baca ayat yang ke-30, saudara. Ya. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita akan mengalahkannya. Ini saudara. Jadi Kaleb ini memilih untuk memulai perjalanan masuk ke tanah Kanaan dengan menularkan pengaruh yang baik. Dia mengeluarkan ucapan yang meneduhkan, ucapan kebenaran, ucapan yang mendorong semangat. Haleluya. Seperti minggu yang lalu saya menjelaskan bagaimana kemarin saya menjelaskan betapa pentingnya kita belajar untuk menguatkan hati. Kemarin saya menyampaikan itu. Menguatkan hati artinya sebuah sikap dan tindakan yang mengatakan kepada diri sendiri agar kita lebih percaya kepada firman Allah. Agar kita lebih percaya kepada janji Tuhan. Agar kita lebih percaya kepada penyertaan Tuhan dibanding semua gejolak emosi yang ada pada diri kita yang pasang surut itu. Nah, ini saya. Jadi hari ini pesan yang kita peroleh adalah menenteramkan hati. Ini. Yaitu sebuah sikap dan tindakan kita yang mencerminkan bagaimana kita menularkan pengaruh kepada orang lain atau kepada pihak lain agar mereka lebih percaya pada kebenaran, agar mereka lebih percaya kepada perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan yang membangun daripada berita-berita miring dari mulut manusia yang penuh dengan kepentingan diri sendiri. Nah, ini saudara. Jadi pesan yang kita dapat hari ini adalah menenteramkan dan meneduhkan hati. Nah, saudara, di dalam kalender gerejawi, ya,
minggu-minggu ini adalah kita diajak untuk memperingati peristiwa pembaptisan Yesus ya, di Sungai Yordan. Nah, saudara, di dalam pembaptisan Yesus ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan pernyataan yang meneduhkan hati. Kita baca Markus pasal yang pertama. Ya. Injil Markus pasal yang pertama, kita akan membaca ayat 9 sampai 11. Ya. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara, pada permulaan Yesus mau melaksanakan tugasnya di bumi ini, ya, Allah menyampaikan ucapan, ya, menyampaikan ucapan kata-kata yang meneduhkan hati putranya itu yang akan berkarya di dunia ini. Ya, akan berkarya. Karyanya dahsyat. Karyanya dia harus mati untuk menebus, bukan karya yang cuma senang-senang. Iya. Di sini Allah telah memberikan teladan kepada kita bagaimana kita menyampaikan ucapan, perkataan yang meneduhkan, perkataan yang menenteramkan hati pada saat kita memulai sesuatu. Mari. Pada saat kita memulai sesuatu untuk masuk di tahun 2023. Tidak ada perkataan lain. Yesus mendengar perkataan dari Bapaknya. "Engkaulah anakku yang kukasihi. Ya, kepadamulah aku berkenan." Kita ini anak-anak Allah, saudara ya. Kita ini anak-anak Allah. Seperti Yesus yang juga anak Allah. Apa yang diberikan Yesus juga diberikan kepada kita. Dan apa yang disampaikan Allah itu meneduhkan hati Yesus. Ya. Dan sebaiknya setiap kata-kata kita, ya, sebagai anak-anak Allah juga dapat meneduhkan orang lain. Dan tidak membawa kecemasan ketika kita memasuki tahun yang baru ini, saudara. Ini. Nah, saudara, abad 21 ini, manusia dijejali informasi-informasi yang begitu banyak. Ya. Dan kita tidak akan khawatir untuk kekurangan informasi. Ya. Tetapi ironisnya, saudara ya, informasi yang begitu banyak itu tidak membuat orang menjadi lebih sadar. Tidak membuat orang lebih peduli pada kebenaran. Ini. Mengapa? Ya. Saudara, karena tidak semua informasi itu adalah kebenaran. Ya, malah terlalu banyak kebohongan dan penyimpangan-penyimpangan yang di dalamnya terkandung tendensi untuk kepentingan diri sendiri. Ini informasi banyak, tetapi yang dibawa itu bukan kebenaran. Hati-hati dengan medsos, saudara. Ini. Sehingga informasi itu seringkali bukan menjernihkan suasana, tetapi mengeruhkan. Dan celakanya, banyak orang yang main asal meneruskan saja. Dia dapat WA, sambung diteruskan. Dia tidak mengecek lagi. Ya, apakah ini sesuatu yang meracuni? Mereka dah ambil pusing. Maka semakin berkembanglah racun itu. Semakin menular. Semakin bisa membangkitkan kebencian.
bisa membangkitkan rasa sakit hati, bisa membangkitkan permusuhan di mana-mana. Juga dalam komunitas-komunitas. Kalau kita tidak hati-hati, komunitas bisa rusak karena perkataan yang disalurkan itu bukan perkataan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, karena terlalu banyaknya informasi, ya, maka bisa membuat satu titik jenuh. Informasi begitu banyak, ya, menyebabkan satu titik jenuh yang akan mengundang reaksi secara ekstrim, reaksi terbalik. Dan ini berbahaya. Itu namanya ketidakpedulian. Kalau informasi terlalu banyak, orang jadi judek, saudara ya. Judek itu bahasa Jawa, judek. Ya. Terlalu banyak informasi, maka orang-orang menjadi tidak peduli. Ini. Dan bertingkah semau gue. Ini. Nah, saudara. Di permulaan memasuki Kanaan, Kaleb mencoba untuk menenteramkan, menenangkan bangsanya dengan perkataan-perkataannya. Saya ini. Nah, ia meminta perhatian, ia hendak menjernihkan informasi yang sampai kepada bangsa itu. Ia hendak meluruskan. Ya. Ia hendak meluruskan visinya. Bangsa itu memang visi itu menuju Kanaan. Seperti kita sedang menuju tempat di mana Allah menunjukkan jalannya. Dan Allah menyertai. Maka kita perlu mendapatkan kata-kata yang meneduhkan hati kita. Supaya kita berjalan dengan mantap. Nah, itulah yang dilakukan Kaleb. Menenteramkan hati bangsanya. Saudara, sebenarnya orang seperti Kaleb ini adalah orang yang dibutuhkan di dunia ini. Sangat dibutuhkan ketika melihat ketidakbenaran. Dia tidak cocok mengoyakkan bajunya. Dan dia berkata, untuk supaya meluruskan visi, menjernihkan informasi. Ini, dia menyuntikkan motivasi, ya, supaya sesuatu yang benar itu dimiliki bangsanya. Saudara, tadi saya katakan orang semacam Kaleb ini sangat dibutuhkan di mana-mana. Sangat dibutuhkan baik di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam gereja, ya, bahkan di dalam kota, di bangsa ini. Orang seperti Kaleb ini sangat dibutuhkan. Ya, kenapa? Sebab udara di sekeliling kita ini telah kotor. Udara sekitar kita telah dikotori oleh pikiran-pikiran jahat. Dikotori oleh pikiran-pikiran yang tidak benar, saudara ya. Yang merusak. Ini. Bahkan pikiran-pikiran kita sudah dilemahkan. Adanya perkataan-perkataan yang tumpang tindih dari begitu banyak orang. Ini, saudara ya. Jadi di sekeliling kita telah dipenuhi oleh virus-virus yang mematikan jiwa kita. Mematikan pikiran kita. Dipenuhi ini. Dan jangan lagi ditambah oleh penyebaran gagasan-gagasan sampah. Yang di dalamnya penuh ucapan gegabah. Hati-hati sebelum kita mengatakan sesuatu. Cari kebenarannya dulu. Jangan gegabah. Dan itu dikatakan ucapan gagasan sampah. Yang dapat
meracuni. Apalagi desas-desus fitnah. Hati-hati saudara ya. Ini. Sebaliknya, mari kita mengawali tahun 2023 ini. Mari kita tebarkan pemikiran yang positif. Pemikiran yang edukatif, mendidik. Bahkan pemikiran yang membangkitkan inspirasi kita. Sebagai pembangkit inspiratif. Ini. Mari kita tebarkan ucapan-ucapan yang sejuk. Ucapkan yang membangkitkan harapan. Ini. Mari kita jalani hidup penuh dengan persahabatan, bukan dengan permusuhan. Mari kita sambungkan, kita teruskan mata rantai kebaikan itu. Sampai ke banyak orang. Bagikanlah ilmu pengetahuan yang berguna. Bagikanlah perkataan-perkataan firman yang membangun, yang menguatkan. Sebarkanlah itu supaya menyalakan iman kita, supaya menguatkan iman kita. Perbanyaklah doa, ya, perbanyaklah ucapan-ucapan selamat kepada saudara-saudara kita. Katakanlah kepada kebanyakan orang tentang Yesus, tentang Tuhan. Bahwa bersama dengan Dia kita dapat melalui tahun 2023 itu dengan baik. Itu saudaranya. Jadi ini ucapan yang perlu. Seperti yang dikatakan oleh Christopher Reeve tadi itu. Ya, meskipun kita tidak berdaya, tapi kata-kata kita masih bisa berbuat banyak. Ini. Pilihlah jalan seperti yang Kaleb katakan kepada mereka. Ini. Sebentar saya akan selesai ini. Ya, saya undang musik dengan PL dan singer. Jadi pilihlah jalan seperti yang Kaleb lakukan. Sedapat mungkin menularkan ucapan-ucapan yang berdampak positif. Ini yang menenteramkan hati kepada siapapun yang mendengarnya. Yang menenteramkan hati. Saya akan tutup khotbah saya, ya, dengan saya mengutip kata-kata yang diucapkan oleh Mother Teresa. Begini, tebarkanlah cinta kemanapun engkau pergi. Jangan biarkan orang datang kepadamu dan pergi tanpa menjadi lebih berbahagia, lebih tentram hatinya. Satu kata-kata motivasi yang luar biasa. Yang perlu setiap kita benar-benar menjaga kata-kata dan mulut kita. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian. Bapa, lembutkanlah hatiku. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu. Bapa,
lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Setengah suara. Lembutkanlah hatiku. Amin. Untuk dapat lebih mengasihimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kau sangat mengasihi aku Tuhan. Kau sangat mengasihi komunitas kami. Kau mengasihi gereja ini Tuhan. Kau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, tahun yang peperangan, tahun yang penuh dengan perjuangan, di depan mata terhempar. Dan jika kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, oh ini berbahaya. Hanya Engkau yang sanggup menguatkan hati kami Tuhan.
Kami tidak akan menuruti emosi kami. Kami tidak akan menuruti Tuhan keinginan-keinginan kami. Kami percaya akan janji-Mu. Kami akan percaya firman-Mu. Kami janji penyertaan-Mu luar biasa atas kami. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini Engkau ingin supaya kami mendapatkan ketentraman hati, mendapatkan ketenangan Tuhan. Engkau telah memberikan kemampuan itu untuk berbicara dengan baik. Engkau menenteramkan anak-Mu, Engkau juga menenteramkan kami. Akulah anak-Mu yang Kau kasih Tuhan. Dan sungguh Tuhan, jikalau kami anak-Mu yang Kau kasih, kami akan berkata-kata benar Tuhan. Kami tidak mengumbar perkataan-perkataan gegabah, perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang. Perkataan kami harus kami saring, kami filter Tuhan. Biarlah cuma perkataan yang benar yang kami sampaikan. Memberikan semangat baru, memberikan mendidik Tuhan, bahkan membangkitkan iman kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Nanti saya undang pendeta muda Lukas Erwanto untuk berdoa buat firman Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini Bapa, di mana Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat berjumpa dengan Engkau, kami dapat beribadah, memuji menyembah Engkau Yesus. Dan terlebih lagi Tuhan, kami dapat mendengar nasihat firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini Bapa. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini Tuhan, Kau meteraikan dalam hati kami Bapa. Dan mampukan kami Tuhan, bukan hanya kami mendengar saja Tuhan, tapi mampukan kami untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Yesus. Sungguh di tahun 2023 ini Tuhan, di tahun yang baru ini Bapa, sungguh kami butuh Engkau Tuhan. Kami sangat butuh Engkau Tuhan dalam kami melalui tahun 2023 ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa melangkah atau berbuat apa-apa Tuhan tanpa Engkau Yesus. Oleh karena itu melalui firman-Mu ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Kau ingatkan kembali kepada kami Bapa, bahwa firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Dan janji-janji-Mu itu Tuhan, buat kami sungguh nyata Tuhan. Kau berfirman Tuhan, dan pasti Kau akan menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan melalui firman-Mu atas kami Bapa. Dan penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami Bapa. Oleh karena itu ajar kami itu kami tetap percaya Tuhan atas perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan. Untuk kami dapat lebih lagi Tuhan, kami lebih mendengar firman-Mu Tuhan, daripada kami lebih lagi Tuhan
mudah berkata-kata Yesus. Seringkali Tuhan, perkataan kami ini Yesus menyakiti orang lain Bapa, menjatuhkan Tuhan. Bahkan seringkali kami memperkatakan perkataan yang tidak benar Tuhan. Oleh karena itu kami butuh firman-Mu Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk perkataan kami ini Bapa, supaya kami dapat berkata-kata dengan benar. Perkataan kami dapat mendidik Tuhan, memberi semangat Tuhan, membangun setiap iman kami, orang-orang sekitar kami Tuhan. Bukan perkataan yang tidak benar, yang menyakitkan Tuhan. Karena kami tahu Yesus, dengan mulut kami, dengan lidah kami Bapa, kami dapat mudah Tuhan untuk memuji Engkau. Kami juga mudah untuk mengutuki Tuhan. Oleh karena itu Kau jagai mulut perkataan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu melimpah atas kami Bapak, sehingga kami tidak menuruti emosi kami Tuhan, keinginan kami, kedakikan kami Tuhan. Sehingga perkataan kami ini Tuhan menjadi perkataan yang sia-sia, yang menyakitkan Tuhan. Dan ajar kami itu dapat dengaran dengan baik Bapak. Mengambil satu perkataan yang baik dan membuang satu perkataan yang tidak baik atas kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami dapat terbangun dengan baik Yesus. Terbentuk dengan baik Tuhan sesuai dengan firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan. Dan Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu atas kami Bapak. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan terlebih lagi Bapak, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kau sempurnakan kesehatannya Bapak. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan dapat memuliakan kami lebih lagi Tuhan. Kami dapat mengerti, kami dapat mendengar nasihat-nasihat firman-Mu Tuhan yang Kau berikan atas hamba-Mu ini Bapak. Kau memberkati Tuhan apa yang menjadi kerinduannya atau menjadi pergumulannya Tuhan. Kau sendiri yang campur tangan atas hidupnya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami yang datang siang hari ini Tuhan, Kau tahu kerinduan kami, Kau tahu pergumulan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu itu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu ajar kami dan kami Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat lebih lagi Tuhan mendengar suara-Mu, kami dapat lebih lagi percaya akan firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya persilakan pelayan persembahan. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi, berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan
menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya. Amin. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanami tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Dan yang tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Sekali lagi, dan yang tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Terima kasih buat persembahan yang sudah kita berikan. Kita akan selesaikan ibadah kita. Saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah atas kami, melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Beraya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan dalam ibadah ini, meskipun ditandai dengan banyak kekurangan, tetapi kami membawanya dengan hati kami kepadamu Tuhan. Pemberitaan firman Allah yang membawa kami supaya kami mengerti hal yang baik dan yang tidak baik, hal yang menenteramkan, bahkan yang membuat masalah, itu ada pada mulut kami. Jika mulut kami ini diberkati Tuhan, menjadi mulut yang takut akan Tuhan, itulah mulut anak-anak Tuhan. Menjadi berkat buat orang lain, menjadi semangat buat orang lain, bahkan membuat perjalanan kami menjadi perjalanan yang penuh dengan sukacita. Memasuki tahun yang baru, Engkau bersama dengan kami,
Dan kau mengatakan aku adalah anakmu yang kau kasih Tuhan. Kami tidak gentar, tidak takut menghadapi segala sesuatu. Sehingga apa yang kami katakan kami lakukan. Semua untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Saudara-saudara kami yang lemah. Saudara kami yang dalam keadaan kondisi tidak berdaya. Baik di rumah ataupun di rumah sakit ataupun di mana saja berada. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih-Mu melimpah atas mereka. Kemurahan-Mu turun atas mereka. Dan Kau menjamah mereka. Memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami juga yang tidak sempat hadir. Mereka mengalami berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Hidup nikah, pekerjaan, ekonomi mereka, bahkan juga Tuhan, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, apapun yang sedang mereka hadapi Tuhan hari-hari ini, kiranya Engkau membuka jalan bagi mereka dan memberkati mereka. Setiap persoalan mereka hadapi, Tuhan membuat jalan yang baru. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pimpinan-pimpinan di pusat, di daerah, sampai di kota-kota. Engkau sendiri yang akan menolong para pimpinan-pimpinan masyarakat ini Tuhan. Berkati mereka, jadikan mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya demi kemuliaan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Sebentar kami tinggalkan tempat ini Tuhan, untuk kami pulang. Sertai perjalanan kami. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan kembalikan pada setiap persekutuan. Dan mari kita mengangkat tangan untuk mohon berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus bekerja dan tinggal dalam kehidupan kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kembali menjemput kita dalam sukacita yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan memberkati kita.